Banyak orang tidak bisa konsisten diet karena mereka merasa kalau diet itu harus makan sedikit, alias prinsipnya itu yang penting eat less, makan lebih sedikit. Padahal tidak harus loh diet itu makan lebih sedikit kalau kamu tahu caranya. Ada konsep yang namanya itu eat well, alias makan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di video kali ini coba kita lihat ya, apa sih bedanya pendekatan eat less dan juga pendekatan eat well. Langsung aja masuk ke cerita hari ini. Diet artinya makan sedikit. Bener nggak menurut kamu? Memang bayangan orang yang namanya diet itu ya motong porsi, makan lebih sedikit dari sebelumnya. Pokoknya eat less kalau bahasa Inggrisnya, kurangi makan. Kalau berat badannya nggak turun, kurangi lagi. Benarkah ini cara yang tepat untuk memulai diet? Nah, kali ini aku mau bercerita soal ilustrasi dua perempuan yang lagi sama-sama mau diet. Cewek pertama namanya Ayu, dan cewek kedua namanya Desi. Keduanya sebelumnya memiliki pola makan yang sama, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, rendah protein, dan juga rendah serat. Sekarang keduanya lagi pengen diet. Tapi keduanya meskipun sama-sama memulai diet, pendekatan dietnya berbeda. Si Ayu fokusnya eat less, alias makan lebih sedikit dari biasanya. Kalau si Desi fokusnya eat well, alias makan lebih baik daripada biasanya. Yuk coba kita lihat pola makan mereka dalam sehari dengan diet yang pendekatannya berbeda ini. Aku mau kasih contoh mulai dari makanan mereka sebelum diet dibandingkan dengan makanan mereka setelah diet. Keduanya saat sarapan, dulu sebelum diet, sama-sama makannya 2 helai roti dan juga selai stroberi. Totalnya kalau sarapan itu dikira-kira ya 400 kalori lah, sekitar 200 kalori dari rotinya dan 200 kalori dari selainya. Setelah melakukan diet, sarapan si Ayu ganti nih. Karena prinsipnya eat less, si Ayu mengurangi 1 helai roti. Jadinya cuma makan 1 helai roti plus dengan selai stroberi yang sama. Kalau si Desi, karena fokusnya eat well, dia memang tetap mengurangi 1 roti, tapi rotinya diganti roti gandum, terus kemudian ditambahin apel. Nah, selainya dihilangin itu, dikasih sekarang isiannya jadi omelet sayur. Pakai 1 telur utuh dan 2 telur putihnya aja. Ternyata setelah ditotal-total, kedua makanan si Ayu dan si Desi ini sama-sama totalnya 300 kalori. Terus sekarang coba kita lihat makan siangnya ya. Dulu sebelum diet, mereka sukanya makan nasi padang. Banyak kuahnya, nasinya banyak, gorengannya banyak, sayurnya sedikit. Biasanya kalau dikira-kira, makan siangnya mereka itu sekitar 700-an kalori. Lalu, si Ayu merubah pola makannya dengan prinsip eat less. Nasinya dikurangin banyak gitu ya, jadi makannya nasi dikit aja terus sisanya sama aja. Kalau si Desi beda, karena prinsipnya eat well, dia ngurangin nasi tapi dikit aja. Tapi habis itu kuahnya juga dikurangin. Sayurnya ditambah banyak. Terus lauknya daripada gorengan, si Desi memilih dada ayam. Desi bawa buah juga itu berupa pisang kecil untuk menambah asupan seratnya. Ternyata setelah ditotal, versi nasi padangnya mereka yang baru sama-sama 550 kalori. Sekarang kita coba masuk ke makan malamnya. Mereka biasanya kalau makan malam gitu ya, itu mie rebus. Nah biasanya mie rebusnya itu 1 porsi dikasih telur ceplok, plus es susu coklat. Totalnya makan malamnya mereka sebelum diet itu 650 kalori. Lalu setelah diet, si Ayu yang prinsipnya eat less, sekarang ngurangin telurnya. Nggak pakai telur aja deh, ngirit kalori. Kalau si Desi, malah telurnya ditambah lagi 2 putih telur. Jadi telurnya tambah banyak, proteinnya tambah banyak. Cuman telurnya nggak diceplok, tapi dicampur aja untuk mengurangi pemakaian minyak. Terus dicampur lagi sayuran agak banyak, dan minumannya nggak es coklat, tapi diganti air putih untuk ngurangin kalori dari minuman. Ternyata, makan malamnya sama-sama setelah diet menjadi cuma 550 kalori. Terus berlanjut nih, mereka juga biasanya suka mengkonsumsi snack. Sebelum diet, snack mereka itu biasanya keripik kentang dan juga kopi susu gula aren. Total snackingnya aja 350 kalori sekali nyemil. Setelah diet, si Ayu sekarang skip keripiknya, nggak makan keripik, cuma minum kopi susu gula aren aja. Berbeda dengan si Ayu yang prinsipnya eat less, Dewi yang prinsipnya eat well, sekarang snacknya diganti soy joy yang tinggi protein dan serat. Lalu dia tetap minum kopi, cuman gulanya diganti stevia supaya 0 kalorinya dan susunya pakai susu skim sekarang supaya lemaknya lebih sedikit. Kalau di total, setelah diet sekarang snack mereka sekali makan 200 kalori.
Nah, sekarang coba kita evaluasi keseluruhannya ya. Kalau dikumpulin semua makanannya, keduanya sama-sama memang berkurang kalorinya. Dari sebelumnya makan surplus di 2100 kalori, kalau di total pola makannya sebelum diet gitu ya, berubah jadi defisit di 1600 kalori, alias mereka bisa sama-sama defisit. Tapi, meskipun sama kalorinya, ternyata porsi dan jumlah makanannya berbeda jauh loh. Si Ayu jelas karena dietnya prinsipnya yang penting ngurangin makan, ya jadi lebih sedikit dari biasanya. Kalau si Desi, karena prinsipnya tidak hanya mengurangi makanan, tapi dia memperbaiki komposisi makanan alias eat well, ternyata malah porsi makanannya sama aja sama sebelum diet, atau bahkan bisa dibilang lebih banyak dari biasanya. Tapi kalorinya tetap terkontrol, plus komposisinya lebih baik. Nah, jadi sekarang harusnya kamu punya jawaban dari apa yang aku tanyakan di awal. Apakah memulai diet harus langsung memotong porsi? Belum tentu. Jika kamu belum menerapkan beberapa hal berikut ini, fokuslah dulu mengeksekusinya sebelum langsung memulai potong porsi. Karena kalau kamu tidak mengeksekusi beberapa hal yang aku sebutkan ini, dan kamu langsung asal potong porsi aja, bisa jadi nanti kamu dietnya defisiensi zat gizi tertentu, alias kekurangan zat gizi tertentu. Nah, yang pertama saranku, fokuslah ke whole foods, rendah pemrosesan untuk 80% dari makananmu. Ini aku ulang-ulang terus. Whole foods artinya makanan yang semakin dekat dengan bentuk aslinya. Lalu yang kedua, udah aku ingetin terus juga, ubah komposisi makananmu agar lebih tinggi protein dan lebih tinggi serat dari sebelumnya. Lalu tips yang ketiga, switch makanan yang padat kalori tapi rendah gizi menjadi makanan yang padat gizi tapi rendah kalori. Jadi pinter-pinter milih makanan nih, pilih makanan yang gizinya banyak tapi kalorinya tidak terlalu banyak. Jangan sampai kebalik, makanannya tinggi kalori semua tapi zat gizinya rendah. Dan yang terakhir, usahakan untuk mengkonsumsi minimal 2 porsi buah dan 3 porsi sayur setiap hari. Ini anjuran minimal dari gizi seimbang ya untuk orang di Indonesia, supaya asupan serat dan juga mikronutrienmu itu tercukupi. Itu tadi 4 hal yang sebaiknya kamu eksekusi dulu. Kalau sudah bisa melakukan semuanya, baru mungkin kamu mempertimbangkan untuk memotong porsi apabila berat badanmu memang stuck. Kalau belum mengeksekusi 4 hal tadi, gak usah langsung potong porsi deh. Karena sebenarnya kamu juga bisa mengurangi kalori kamu hanya dari memperbaiki komposisi makanan saja.